Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Sehat ya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Baik, setelah kita liburan pada semester 1, kali ini kita akan tetap belajar secara daring atau belajar dari rumah. Kita akan masuk pada tema 5, subtema 1, muatan pelajaran PPKN, bahasa Indonesia, dan matematika. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita mulai pembelajaran pada kali ini. Baik anak-anak, kita akan belajar pada tema 5 PPKN subtema 1. Apa yang akan kita pelajari yaitu tentang KD 3.1, yaitu tentang mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Baik, pada semester 1 kita sudah belajar tentang simbol atau lambang Pancasila. Pada semester kedua ini kita akan mengulangi lagi sampai anak-anak memahaminya. Yang pertama adalah sila Pancasila, sila pertama. Lambangnya adalah bintang. Pada layar sudah kita tampilkan bintang berwarna emas. Kemudian bunyi sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Lalu sikap atau perilaku yang mencerminkan sila pertama Pancasila diantaranya adalah sportif dan jujur. Sportif itu tidak curang. Dan jujur adalah berkata apa adanya. Kemudian anak-anak, perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila di rumah kita contohkan. Yang pertama adalah beribadah sesuai agama yang dianutnya. Jika agamanya Islam, melaksanakan ibadah sholat, mengaji, dan lain sebagainya. Dan untuk yang beragama Kristen, Hindu, Buddha, menyesuaikan sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang kedua, selalu berdoa sebelum beraktivitas agar apa yang akan kita laksanakan diberkahi oleh Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, selalu bersyukur kepada Tuhan. Apa yang diberikan Tuhan kepada kita, selalu kita syukuri supaya nikmat yang diberikan Tuhan semakin bertambah. Yang keempat, menghormati dan menaati kedua orang tua. Jika sekarang anak-anak belajar dari rumah, anak-anak harus mengikuti perintah orang tua. Jadi anak-anak di rumah harus belajar dengan orang tua. Kemudian anak-anak, sila yang kedua adalah lambangnya rantai emas. Bunyinya bagaimana anak-anak? Yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila?
yaitu sikap saling membantu. Misalnya kalau di rumah berarti membantu orang tua, membantu ibu, membantu ayah, membantu kakak, membantu adik dan saudara yang lain. Saling membantu adalah sikap tolong-menolong, itu juga merupakan cerminan dari sila kedua Pancasila dan termasuk sikap terpuji. Selain itu, kalau di rumah anak-anak bisa berbagi makanan dengan saudara, baik saudara kandung ataupun bukan. Kemudian contoh yang lain, mengobati adik yang sedang terluka. Berbagi mainan dengan saudara. Kemudian menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak boleh mengambil hak orang lain. Contohnya, adik kalian punya sesuatu barang ataupun hadiah dari orang tua, anak-anak tidak boleh mengambil atau merebutnya, tidak boleh. Kemudian sila yang ketiga adalah simbolnya pohon beringin. Bagaimanakah bunyinya? Yaitu Persatuan Indonesia. Lalu apa contoh pengamalan sila ketiga di rumah? Yaitu diantaranya mengutamakan kepentingan keluarga. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain. Yang ketiga, saling menyayangi dan gotong royong atau bekerja sama dengan anggota keluarga yang lain. Baik anak-anak, demikian tadi materi muatan PPKN. Sebagai tugasnya, silahkan anak-anak mengerjakan evaluasi subtema 1 khusus PPKN. Silahkan dikerjakan di lembar kerja siswa. Untuk Romawi 3, silahkan dikerjakan di kertas, kemudian di staples atau ditempelkan di lembar kerja siswa. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke muatan pelajaran bahasa Indonesia. Menjelaskan ungkapan permintaan maaf. Permintaan maaf biasanya diucapkan saat melakukan kesalahan. Jika berbuat kesalahan, segeralah meminta maaf. Gunakan kata maaf saat meminta maaf. Permintaan maaf harus diucapkan dengan santun dan menggunakan nada yang lembut. Mengidentifikasi ungkapan permintaan maaf. Permintaan maaf harus diucapkan dengan santun. Tujuannya yaitu agar orang yang mendengarnya dapat menerima permohonan maafmu. Kamu dapat menanggapinya kembali dengan mengucapkan terima kasih. Menuliskan ungkapan permintaan maaf. Permintaan maaf harus dilakukan dengan santun. Saat meminta maaf, gunakan kata maaf. Meminta maaf, kamu juga harus dengan tulus dan bersungguh-sungguh. Jika kamu sudah meminta maaf, kamu tidak boleh melakukan kesalahan yang sama. Berikut ini adalah contoh ungkapan permintaan maaf. Dedi, apakah kamu melihat pulpen di atas meja ini? Kata ibu kepada Dedi.
Maafkan aku, Bu. Aku tidak sengaja membuangnya ke tempat sampah. Aku kira isi tinta pulpen itu sudah habis, kata Dedi. Iya, tidak apa-apa, Nak. Lain waktu kamu harus memeriksa terlebih dahulu sebelum membuangnya ke tempat sampah. Baik, Bu, kata Dedi kepada ibunya. Kemudian materi selanjutnya adalah menjelaskan isi puisi. Puisi merupakan kumpulan kata yang disusun sesuai tema tertentu. Pembuat puisi menuliskan kata-kata yang indah. Untuk memahami isi sebuah puisi, kamu perlu membacanya dengan cermat. Kamu juga perlu mengerti kata-kata yang ada atau yang digunakan. Perhatikan contoh puisi berikut ini. Mas Koki, karya Sufrida. Di sebuah kolam di rumah kami, tampak ikan yang berwarna-warni. Warnanya cantik sekali, berenang ke sana kemari. Ikan itu ikan Mas Koki, peliharaan keluarga kami. Demikian cara membaca puisi. Puisi tersebut bertemakan alam, yaitu tentang ikan. Isi puisi menceritakan tentang ikan peliharaan. Isi puisi juga berisi ungkapan perasaan bangga seseorang. Menentukan makna kata pada puisi. Setiap kata di dalam puisi memiliki makna atau arti tertentu. Kamu dapat mengetahuinya dengan menggunakan Kamus Bahasa Indonesia. Selain itu, anak-anak juga dapat bertanya kepada guru atau orang tuamu mengenai arti suatu kata yang terdapat pada sebuah puisi. Menanggapi pembacaan puisi. Untuk memberikan tanggapan, anak-anak perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, artikulasi. Apa itu? Yaitu kejelasan pengucapan. Saat membaca puisi, sebaiknya setiap kata diucapkan dengan jelas dan tidak terburu-buru. Yang kedua, intonasi, yaitu ketepatan nada. Saat membaca puisi, gunakan suara yang tidak terlalu kencang atau tidak terlalu pelan. Yang ketiga, ekspresi atau raut wajah. Saat membaca puisi, sebaiknya ekspresi yang digunakan harus sesuai dengan tema atau isi puisi yang dibacakan. Ayo perhatikan contoh tanggapan pembacaan puisi berikut. Saat membaca puisi berjudul Hujan, artikulasi Desi terdengar sangat baik. Ia membaca setiap kata dengan cukup jelas. Ekspresi Desi saat membaca juga sudah sesuai dengan isi puisi. Baik anak-anak, demikian tadi pembahasan materi muatan bahasa Indonesia. Sebagai tugasnya, silakan anak-anak untuk mengerjakan Ayo Berlatih halaman 16. Ayo Berlatih halaman 21. Dan evaluasi subtema 1 khusus bahasa Indonesia Romawi 1 dan 2 saja. Silakan dikerjakan di lembar kerja siswa. Baik anak-anak, kita ke muatan pelajaran matematika. Tema 5 subtema 1. Alat ukur panjang baku.
Dengan alat ukur panjang baku, hasil pengukuran akan sama, walaupun dilakukan oleh orang yang berbeda. Alat ukur panjang baku yang digunakan disesuaikan dengan ukuran benda. Ayo perhatikan contoh berikut ini. Panjang pensil diukur dengan penggaris. Satuan panjang sentimeter. Panjang bahan kain diukur dengan meteran pita. Satuan panjangnya sentimeter dan meter. Panjang tanah diukur dengan meteran gulung besar. Satuan panjangnya adalah meter. Perhatikan contoh pengukuran panjang pensil dengan menggunakan penggaris berikut ini. Langkah-langkahnya, yang pertama, letakkan titik 0 di ujung penggaris tepat dengan ujung awal pensil yang akan diukur. Lalu, baca angka terakhir di penggaris yang tepat sejajar dengan ujung pensil yang diukur. Angka tersebut menunjukkan panjang pensil, yaitu 17 cm. Hubungan satuan panjang meter dan sentimeter. Perhatikan gambar meja berikut. Untuk mengukur panjang meja tersebut akan lebih mudah jika kita menggunakan meteran. Dengan meteran, hasil pengukuran dinyatakan dalam satuan meter dan sentimeter. Jika menggunakan penggaris, maka satuan yang digunakan adalah sentimeter. Bagaimana cara menggunakan meteran? Letakkan titik 0 di ujung meteran tepat pada ujung awal meja yang akan diukur. Bacalah angka terakhir pada meteran yang tepat sejajar dengan ujung meja lainnya. Angka tersebut menunjukkan panjang meja yang diukur. Demikian adalah contoh pengukuran panjang meja. Satuan panjang meter dan sentimeter memiliki hubungan sebagai berikut. 1 meter sama dengan 100 cm. Atau 100 cm sama dengan 1 meter. Hubungan tersebut bisa digunakan untuk mengubah satuan. Untuk mengubah cm ke meter, kita bagi bilangan dengan 100. Contoh, 300 cm ada berapa meter? 300 cm sama dengan 300 dibagi 100 sama dengan 3 meter. 500 cm ada berapa meter? 500 cm sama dengan 500 dibagi 100 sama dengan 5 meter. Selanjutnya, untuk mengubah meter ke sentimeter, kita akan kalikan bilangan dengan 100. Contohnya, 2 meter ada berapa sentimeter? Caranya adalah 2 meter sama dengan 2 dikali 100 sama dengan 200 cm. 4 meter ada berapa sentimeter? Caranya adalah 4 meter sama dengan 4 dikali 100 sama dengan 400 cm. Alat ukur yang selanjutnya adalah jangka sorong. Alat ukur panjang lainnya yang sering digunakan sehari-hari adalah jangka sorong. Jangka sorong terdiri atas bagian tetap dan bagian geser atau bergerak. Jangka sorong biasanya digunakan untuk mengukur panjang garis tengah benda-benda yang berbentuk bulat atau lingkaran. Contohnya kelereng, pensil, mur, dan cincin.
Ada berbagai benda yang bisa diukur dengan jangka sorong. Benda-benda tersebut memiliki bagian berbentuk lingkaran. Perhatikan contoh berikut ini. Di sini tersedia yang dicentang adalah benda-benda yang bisa diukur dengan jangka sorong, yaitu cincin, kemudian balon, kemudian mur yang diberi tanda centang berwarna hijau. Itu yang bisa diukur menggunakan jangka sorong. Fungsi alat ukur yang pertama, penggaris biasanya digunakan untuk mengukur panjang benda yang kurang dari 30 cm. Contohnya pengukuran panjang buku tulis. Kemudian meteran dapat digunakan untuk mengukur panjang benda yang lebih dari 30 cm. Contohnya pengukuran panjang meja. Jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur panjang garis tengah atau kedalaman benda-benda yang berbentuk bulat atau lingkaran. Contohnya pengukuran garis tengah kelereng. Baik anak-anak, demikian tadi pembelajaran materi muatan matematika. Sebagai tugasnya, silahkan anak-anak kerjakan evaluasi subtema 1 khusus matematika. Silahkan dikerjakan di lembar kerja siswa dan dikumpulkan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Baik anak-anak, pembelajaran pada kali ini kita cukupkan sekian. Kita ketemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.